kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap berdoa, mulai. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semua masuk atau ada yang tidak hadir? Tidak ada. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu kehadiran anak-anak pada hari ini. Anissa Safitri hadir. Kemudian Aulia Safitri, Afifatul Niswa hadir. Kemudian Mai Nurul Wazni, Elva Ismayani, Dina Ayu Ningsih, Ila Lestari, Khadijah, Nur Laili Rahmayani, Nurul Hafizatur Rahmi. Baik. Kemudian Nurul Hidayati, Nada Soleha, Putri Azlina, Surni, mana Surni? Silvia April Mahadewi. Kemudian Wina Safira, mana? Kemudian Zahratul Fatihah. Kemudian alhamdulillah hadir semua ya. Selanjutnya, saudara sekalian, sebagai bentuk nasionalisme kita, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu, ya. Jadi silakan berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya. 1, 2, 3, mulai. Untuk Indonesia.
Anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan mencoba mengulas kembali materi pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Apa? Indonesia sebagai negara kesatuan. Selanjutnya untuk merefresh ingatan kita tentang pembahasan kita sebelumnya, Pak Guru akan mencoba bertanya kepada adik-adik, kepada anak sekalian, ada yang masih ingat tentang apa pengertian dari negara kesatuan? Putri, silakan. Negara kesatuan adalah negara yang seluruh wilayah rakyat dan pemerintahan berada di bawah satu kedaulatan dan tidak berbagi menjadi negara bagian yang merdeka. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan negara kesatuan sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Negara kesatuan adalah negara yang tidak terbagi-bagi wilayahnya. Seperti Amerika. Amerika itu bentuk negaranya bukan negara kesatuan. Jadi bentuk negara itu ada dua. Ada negara kesatuan dan ada negara serikat. Negara serikat. Kalau negara serikat atau federal itu negara yang dibagi-bagi lagi dengan istilah negara bagian. Itu ya. Jadi sesuai dengan jawaban dari Putri tadi. Kemudian saya tambahkan terkait tentang pembahasan kita yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat bagaimana Indonesia itu dikatakan berbeda dengan negara federal? Kita sebutkan tadi. Kira-kira ada yang masih ingat? Coba, siapa bisa jawab? Putri lagi. Silakan Putri. Mungkin dia ingatannya kuat. Silakan. Indonesia berbeda karena kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat, sedangkan negara federal misi mereka serikat memiliki beberapa negara bagian yang memiliki kedaulatan tertentu dan bisa membuat peraturan sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa negara kesatuan itu pemerintahannya terpusat pada satu pemerintahan, sedangkan negara federal itu negaranya dibagi-bagi lagi. Sedangkan Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Kemudian, karena supaya di memori kita pelajaran yang sudah sebelumnya kita bahas dan dilupakan, perlu kita mengadakan ulasan-ulasan seperti ini. Mengapa pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi? Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan. Besarkan suaranya biar didengar oleh teman-teman. Serta memudahkan peraturan pembangunan dan pertahanan negara. Udah. Baik. Selanjutnya, ini juga karena kita bahas di pertemuan sebelumnya, manfaat. Jadi negara persatuan itu punya manfaat. Apa manfaat negara kesatuan bagi persatuan bangsa dan pembangunan? Silakan, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Besarkan suaranya sedikit biar kita teman-teman. Menjaga kesatuan dan stabilitas bangsa, memudahkan koordinasi pembangunan ekonomi, sosial dan hukum, mengurangi risiko konflik antar wilayah,
sekali. Ya. Kemudian terakhir, sebagai jelasan pelajaran kita di pertemuan sebelumnya, bagaimana sebaiknya Indonesia di dalam mengatasi tantangan menjaga kesatuan di era modern seperti saat sekarang ini. Kira-kira ada yang masih ingat? Nah, silakan. Memperkuat pendidikan kebangsaan dan toleransi, memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi dan budaya, memberikan keseimbangan otonomi daerah tanpa memenuhi wewenang pusat. Jadi itu ulasan mengenai pelajaran atau pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Baik, dan sekarang kita akan lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang negara Indonesia sebagai negara Republik. Jadi tema atau topik pembahasan materi kita pada hari ini yaitu Indonesia sebagai negara apa? Negara Republik. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita tentang Indonesia sebagai negara Republik, Pak Guru akan bertanya. Jadi, mengapa Indonesia itu berbentuk republik? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ya, silakan. Indonesia berbentuk republik karena kedaulatan negara dapat merupakan rakyat, bukan diwariskan kepada seseorang atau kelompok tertentu seperti dalam sistem kerajaan. Bentuk ini dipilih oleh para pendiri Besarkan bangsa. suaranya supaya didengar oleh teman-temannya. Bentuk ini dipilih oleh para pendiri bangsa setelah kemerdekaan agar kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem republik, pemimpin negara atau presiden dipilih melalui mekanisme tertentu atau pemilihan umum, sehingga ada prinsip demokrasi, keterwakilan dan pergantian kekuasaan secara berkala. Baik, itulah gambaran sebelum kita masuk pembahasan tentang mengapa Indonesia berbentuk republik. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua sebelum kita masuk pembahasan, apa keuntungan Indonesia menganut bentuk negara republik? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya. Silakan. Keuntungan Indonesia sebagai negara republik antara lain kedaulatan rakyat terjamin, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pemerintahan, pergantian kekuasaan yang teratur, pemimpin tidak berkuasa seumur hidup sehingga mencegah kekuasaan pemerintah lebih demokratis, keputusan diambil berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau keturunan. Kesetaraan warga negara, setiap warga negara memiliki kehidupan bersama dengan pemerintahan. Mendorong akuntabilitas, pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan yang diambil. Jadi panjang lebar jawaban mengenai apa keuntungan Indonesia sebagai negara republik. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang Indonesia sebagai negara republik. Ya? Baik, silakan konsentrasi. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai topik materi kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya kita akan, dan ini perlu kita tahu apa tujuan daripada kita belajar tentang Indonesia sebagai
negara republik. Jadi tujuan pembelajarannya ada. Jadi tujuan pembelajaran tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi Indonesia sebagai negara kesatuan. Itu yang pertama. Kemudian tadi tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi Indonesia sebagai negara republik. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi Indonesia sebagai negara hukum. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan. Inilah beberapa tujuan pembelajaran kita tentang materi Indonesia sebagai negara republik. Ya. Kemudian saya rasa cukup pembahasan tentang tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, karena saya lihat ini ada tegang nih, ada yang ngantuk, ada yang macam-macam, lemas dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, supaya kita tidak terlalu tegang, saraf-saraf kita tidak terlalu tegang, kita ice breaking dulu, ya, supaya kelihatan semangat, supaya terusnya kembali lagi. Oke? Baik. Jadi ice breakingnya sudah ada semangat lagi sebelum kita mulai. Baik. Ice breaking kita mulai. Tepuk 1. Kemudian 2. kelihatannya masih lemes, masih kurang semangat. Sekali lagi kita ice breaking dengan tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik, luar biasa. Luar biasa, sudah kelihatan semangatnya. Konsentrasinya sudah agak mulai terbangun. Yang tadi sempat ngantuk, sudah kelihatan kabur mainnya. Yang tadi malas senyum, sekarang sudah ada perubahan cuaca di wajah. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan kita tentang tema pembelajaran hari ini, yaitu apa? Indonesia sebagai negara republik. Namun sebelumnya kita nonton dulu. Bukan nonton film. Bukan nonton film drakor, drakjin, istilahnya yang lain ya. Tapi sekarang kita akan menonton video pendek yang menjelaskan mengenai tema pembelajaran kita kali ini. Jadi saya harapkan kepada anak-anak sekalian untuk mengamati videonya, kemudian kutip poin-poin penting yang ada di dalam video. Sebab nanti kita akan coba menanyakan tentang itu. Apakah kalian betul-betul memperhatikan video ini atau hanya berlalu begitu saja tanpa konsentrasi atau mengamati video yang akan kita putar sekarang. Jadi konsentrasi. Ini kita sudah ice breaking. Semangat ya. Ya. Baik. Selamat menonton.
jumpa kembali dengan saya Marco. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Warga Negara untuk siswa kelas 8 SD pada bab yang kedua yaitu bentuk dan pembayaran negara. Untuk pembelajaran yang kita pelajari kali ini adalah Indonesia sebagai negara hukum. Apakah kalian pernah berinvestasi atau saudara? Ada masa mendatang atau bisa tidak bersama. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari Indonesia saudara? Kedua negara tersebut mengambil bentuk pemerintahan untuk pemerintahan yang berhubungan. Bila seorang kepala negara dijadikan pemerintahan yang sebelum terbentuk negara Indonesia, Nusantara ini berikan kerajaan Islam dan masa dengan kerajaan tersebut mengambil bentuk pemerintahan. Suksesi atau pertahanan pemerintahan dilakukan dari sekian akal kerajaan untuk yang terbaik untuk kemudian setelah Indonesia para pendiri bangsa bermusyawarah untuk menentukan bentuk pemerintahan negara Indonesia. Setelah disepakati bentuk negara yang bersama, lalu disepakati bentuk pemerintahan atau artinya suksesi kepemimpinan tidak berdasarkan individu melainkan melalui pemerintahan. Bergantian bentuk negara dan bentuk negara adalah susunan antar organisasi secara nasional mengenai seluruh negara yang meliputi 9 negara yaitu daerah dan bentuk negara diakan menjadi satu bersama yaitu negara yang berintegritas dan yang kedua federasi yaitu negara yang berbangsa. Sedangkan bentuk pemerintahan susunan yang mengenalkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan negara dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun negara. Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua yaitu satu monarki yaitu suksesi pemerintahan diwariskan secara politik. Dua republik yaitu suksesi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilu. Pada pertama, pemilihan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan pernah dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang terdiri dari berbagai negara. Namun, kemudian seiring perkembangannya, pemilihan kepala negara dan pangkat kepala daerah dilakukan secara langsung oleh menurut simulasi ini. Bentuk pemerintahan negara Indonesia bisa dipahami dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan dan berkumpul. Menurut ini, kesatuan adalah konsepsi bentuk negara, sementara republik adalah konsepsi bentuk pemerintahan yang dipilih oleh bangsa Indonesia sesuai dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia dengan bentuk pemerintahan memberikan kesempatan kepada putra-putra dari bangsa untuk menjadi pemimpin di negeri, baik di pemimpin daerah atau bahkan pemimpin. Karena itu, sebagai pelajar, kalian harus memiliki etos belajar dan cita-cita yang tinggi. Kalian harus memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi yang tinggi. Dengan demikian,
kalian bisa memiliki peluang untuk dipilih menjadi pemimpin. Sejatinya salah satu cara untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Nah, bentuk pemerintahan republik itu bila dalam lingkup sekolah terwujud pada organisasi siswa integrasi sekolah atau OSIS. Setiap siswa berhak dan berpeluang menjadi ketua OSIS. Suksesi ketua OSIS dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum oleh Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK. Atau ada juga yang secara langsung oleh seribu siswa. Kandidat dengan hasil perolehan suara terbanyak dialah yang diangkat menjadi ketua OSIS. Nah, apakah kalian aktif berorganisasi? Sejatinya, dengan aktif berorganisasi, kalian telah belajar budaya. Hanya hendaknya dalam lingkup kecil atau terbatas di lingkungan sekolah. Karena itu, aktiflah berorganisasi di sekolah. Ada banyak organisasi di sekolah. Selain OSIS, ada LPK, PNR, Pramuka, Paskibra, teater, dan lain. Kemudian, pembahasan tentang Indonesia sebagai negara hukum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan bermanfaat pengetahuan dan sekaligus kompetensi. Dan akan bertemu kembali pada sebuah pembahasan selanjutnya, yaitu Indonesia sebagai negara sebagai bentuk. Mari kita simak bersama pantun roti bulat dibungkus kita, jangan sampai dimakan. Negeri ini membutuhkan kita, rambutnya penuh. Baik, anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama menonton video. Jadi pembahasannya sesuai dengan tema yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Indonesia sebagai negara republik. Ya, Indonesia sebagai negara republik. Kemudian berdasarkan video tadi terkait tentang Indonesia sebagai negara republik, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita amati di poin-poin lainnya, bahwa Indonesia itu sebagai negara republik. Jadi republik itu adalah bentuk negara. Jadi bentuk negara Indonesia itu republik. Jadi republik itu berasal dari bahasa Latin. Secara etimologis, republik itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Latin. Terdiri dari dua kata. Res dan publica. Apa? Res dan publica. Secara bahasa, res artinya hal atau urusan. Hal atau urusan. Publica itu publik umum. Publik artinya umum. Res itu urusan. Kemudian publica itu umum atau kepentingan rakyat. Nah, sederhananya republik itu adalah urusan milik rakyat, urusan yang sifatnya milik umum atau kepentingan rakyat. Itu secara bahasa, supaya dipahami republik itu. Ya. Nah, jadi sederhananya Indonesia adalah negara yang berbentuk
berdasarkan video tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Apa maksudnya negara republik? Nah, yaitu negara yang kekuasaan tertingginya atau pusat pemerintahannya itu berada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan tertingginya itu ada di tangan rakyat. Nah, di dalam sistem ini rakyat itu sangat berperan memilih pemimpin melalui pemilihan umum atau yang kita kenal dengan pemilu yang kita selenggarakan setiap 5 tahun sekali. Sehingga pemerintahan dijalankan berdasarkan atau sesuai dengan kehendak rakyat, bukan kehendak golongan-golongan tertentu. Kemudian dalam negara republik, presiden itu sebagai kepala negara yang tidak dipilih berdasarkan keturunan. Tidak dipilih berdasarkan keturunan, melainkan melalui proses demokrasi yang kita kenal dengan pemilu itu. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara republik menekankan prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu artinya kekuasaan ada pada rakyat. Kemudian menekankan pada prinsip persamaan hak dan pergantian kekuasaan secara teratur sesuai dengan konstitusi. Jadi konstitusi itu artinya aturan dasar suatu negara di dalam menjalankan, itu menjadi pedoman. Konstitusi itu menjadi pedoman menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Jadi konstitusi bangsa kita Indonesia itu berdasar pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi konstitusi bangsa Indonesia itu berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh berlari dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bentuk aturan yang dijalankan oleh pemerintah harus berdasar pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Itu poin-poin yang bisa kita amati dari video yang sudah kita tonton tadi. Bisa dipahami? Baik. Kemudian, anak-anak sekalian, poin berikutnya kita juga bisa mengamati mengenai ciri-ciri negara republik. Jadi negara yang berbentuk republik itu punya ciri. Kita bisa mengidentifikasi suatu negara berbentuk republik atau tidak berdasarkan ciri-cirinya. Nah sekarang, adapun ciri-ciri negara republik itu antara lain ciri utamanya yaitu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertingginya itu berada sekali lagi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi negara yang dikatakan republik itu berada di tangan rakyat. Kemudian pemimpin negara itu dipilih melalui pemilihan umum, bukan melalui atau berdasarkan keturunan atau yang kita kenal dengan istilah monarki atau hierarki. Jadi tidak boleh orang lain yang memimpin kecuali keturunan dari pemimpin tersebut. Itu monarki namanya. Jadi dalam republik ciri-cirinya tidak hanya dipimpin oleh keturunan daripada pemimpin sebelumnya, tapi boleh orang lain juga memimpin selama dia mencukupi syarat menjadi pemimpin. Kemudian ciri berikutnya adanya masa jabatan tertentu sehingga terjadi pergantian kekuasaan secara berkala. Jadi ciri berikutnya adalah masa jabatan. Kalau di negara kita yang republik, masa jabatannya itu selama 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu, pergantian presiden. Kemudian berikutnya, ciri negara republik itu adalah menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Apa demokrasi? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Itu demokrasi. Kemudian menjunjung persamaan hak warga negara. Jadi tidak boleh ada perbedaan atau pembedaan. Jadi sama. Itu apa namanya? Ciri daripada negara republik. Kemudian berikutnya, pemerintahannya yang bertanggung jawab kepada rakyat harus sesuai dengan konstitusi. Sekali lagi seperti yang kita jelaskan tadi, harus berdasar pada aturan dasarnya yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pemerintah itu tidak boleh membuat kebijakan atau keputusan dengan nalarnya sendiri. Jadi ketika dia membuat satu kebijakan harus berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah beberapa ciri daripada negara republik. Baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, untuk lebih lebih semangat supaya nalar kita aktif. Jadi kalau saya hanya sih modelnya ceramah menjelaskan seperti ini, saya tidak tahu apakah nangkep atau enggak, ya, apakah paham atau tidak, masuk atau enggak pembahasannya. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira berdasarkan penjelasan tadi ada yang belum paham terkait tentang Indonesia sebagai negara republik sejauh ini? Ada yang belum dipaham berdasarkan video tadi? Sudah jelas? Alhamdulillah. Kalau yang sudah jelas, selanjutnya sekarang kita akan kerja kelompok. Sekarang kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini sudah terbagi kelompoknya menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita akan melakukan presentasi setelah ini. Setelah kita kerja kelompok nanti, silakan kelompoknya harus bekerja sama, bergotong royong untuk mengidentifikasi terkait tentang materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan. Jadi tidak boleh 1 atau 2 yang kerja. Dia harus kerja sama. Silakan. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1, 2, 3. Silakan atur. Sudah ya? Silakan diskusikan materi nya, diskusikan. Tapi sebelumnya di LKPD-nya ada petunjuk kerja. Jadi petunjuk mengerjakan presentasi. Jadi yang pertama, silakan diskusikan pertanyaan bersama kelompok. Silakan diskusikan. Silakan baca petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD. Kemudian tuliskan jawaban secara singkat dan jelas. Ya. Kemudian presentasikan hasil diskusi nanti di depan kelas setelah selesai. Dan terakhir melakukan tanya jawab pada masing-masing kelompok nanti setelah selesai. Ya. Nah, sekarang silakan kerjasama. Ya. Diskusikan mengenai materi yang ada di pembahasan kita ini. Oke? Fokus. Dan tadi kita sudah spreading semangat, ya. Fokus.
Baik, sudah selesai? Ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi. Jadi untuk presentasi pertama sesuai urutan. Nomor 1, silakan maju ke depan sama ya. Yang kelompok main siapkan dulu. Geseran, iya. Suara. Dan besarkan suaranya. Baik juga ya. Besarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Aulia Saputri. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Ini penjelasan lengkapnya. Berdirinya sebuah supaya bisa dipahami pelan-pelan. Berdirinya sebuah negara tentu harus memiliki sistem pemerintahan, bentuk negara, dan bentuk pemerintah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bentuk negara merupakan salah satu aspek penting dalam mendirikan suatu negara. 2. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia ini tidak dapat diubah, sebab jika ada perubahan terhadap bentuk negara, maka akan sangat berdampak pada seluruh mekanisme pemerintahan yang telah ada dan mengubah konstitusi. Larangan perubahan tersebut tercantum dalam ketentuan pada pasal 37 ayat 5 yang berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dilakukan perubahan. 3. Penjelasan mengenai bentuk negara Indonesia. 1. Bentuk negara muncul sejak masa Yunani kuno, yakni monarki, oligarki, dan demokrasi. Namun dalam ilmu negara, teori bentuk negara sejak dulu, yakni monarki dan republik. Bentuk negara republik terbagi menjadi republik mutlak, republik konstitusi, dan republik parlemen. Belasir dan Delphi Suganda dalam jurnal berjudul Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan yang terbit pada 2016. Kesepakatan mempertahankan bentuk negara Indonesia adalah republik didasari pertimbangan bahwa bentuk negara ini diterapkan sejak awal berdirinya negara. Bentuk negara juga dianggap mewadahi persatuan bangsa yang majemuk dan berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Satu soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bertanya, apa yang dimaksud negara republik?
Jawab dulu satu. Kalian. Mengapa Indonesia memilih bentuk negara republik? Ditangkap pertanyaannya ya. Nomor satu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan negara republik? Apa yang dimaksud dengan negara? Republik. Ini yang bertanya silakan kelompok 3 dengarkan jawaban dari kelompok 1. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang berbunyi apa yang dimaksud dengan negara republik, yakni negara republik adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah, dijalankan untuk kepentingan rakyat. Apakah kelompok 2 bisa dimengerti? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang berbunyi siapa yang memegang kedaulatan dalam negara republik, yakni yang memegang kedaulatan dalam negara republik adalah rakyat. Apakah kelompok 3 bisa dimengerti? Jelas jawabannya? Sudah? Baik, ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus. Semangat. Kelompok 1 merasa semangat? Ya, hasil presentasinya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok. Silakan kelompok 2 siap. Kelompok 2 siap. Silakan ke depan. Silakan. Ini presentasinya jangan dibuka supaya bisa dipahami oleh kemudian suaranya dibesarkan supaya bisa didengar oleh kelompok lain. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa amma ba'du. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Nurul Hidayah. Baik, saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara disepakati harus tercantum pada konstitusi. Awalnya terdapat perdebatan daripada founding father antara menggunakan bentuk negara kesatuan atau federal. Perdebatan ini muncul karena anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI terdiri dari berbagai macam latar belakang. Bentuk negara republik adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Pada umumnya, bentuk pemerintahan republik dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial. Untuk memahami ciri negara republik, berikut penjelasannya selengkapnya. 1. Terdapat pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang dimaksud dalam bentuk negara republik adalah seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dari Montesquieu di Indonesia, pembagian kekuasaan yudikatif yakni contohnya di MK dan MK, sedangkan eksekutif yakni presiden dan legislatif yakni DPR. 2. Terdapat konstitusi. Konstitusi yang berlaku di negara dengan bentuk negara republik berlaku untuk seluruh
dalam negara Republik. Dijawab dulu atau ditampung? Silakan kelompok berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Mengapa ada pembatasan masa jabatan dalam negara Republik? Sudah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan soalannya. Yang berbunyi bagaimana proses pemilihan pemimpin dalam negara Republik Indonesia. Yakni pemimpin diperoleh oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung atau melalui perwakilan sesuai aturan yang berlaku. Baiklah, kalau satu apakah bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang berbunyi mengapa ada pembatasan masa jabatan dalam negara Republik Indonesia, yakni agar tidak terjadi kekuasaan yang terlalu lama dan memberikan kesepakatan kepada orang lain untuk memimpin. Apakah kelompok 3 bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 2 tadi, di antara ciri-ciri daripada negara republik itu adalah negara yang dipimpin oleh presiden. Jadi kekuasaan tertinggi itu presiden. Jadi kalau republik itu namanya presidental. Jadi pemerintahan tertingginya itu dipimpin oleh presiden. Itu adalah ciri daripada negara republik. Kalau yang non republik itu tidak dipimpin oleh presiden, dipimpin oleh raja atau lainnya. Ya, barangkali itu tambahan untuk kelompok 2. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi berikutnya. Kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Baik, silakan. Maju ke depan. Atur posisi dan pemateri besarkan suaranya supaya materinya bisa didengar oleh kelompok-kelompok yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh teman kami Dina Ayuningsi. Baik, sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 5. Adanya pemilu terhasil dari dasar ilmu negara atau 2018 Ajaran Umum saya dan Ahmad Yudianto. Karakteristik republik adalah adanya peralihan kekuasaan dengan mekanisme pemilihan umum. Peralihan kekuasaan tersebut dilakukan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan. Pemilu yang diselenggarakan dapat merupakan pemilu langsung atau tidak langsung. Pemilihan langsung dapat terlaksanakan jika seluruh rakyat dalam negara diberi hak pilih secara langsung. Pemilihan secara tidak langsung adalah jika rakyat memilih pemimpin melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Menurut pasal 6A Undang-Undang 1945, pemilihan umum presiden di Indonesia dipilih dalam satu pasangan secara langsung dengan wakil presiden. Baik, kami juga menjawab masing-masing kelompok dan pertanyaan.
laki-laki yang mencerminkan negara republik. Silakan. Setelah saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Ikut pemilihan umum, harga pendapat orang lain, taat pada hukum, beradaptasi dalam kegiatan masyarakat. Apakah kelompok 1 bisa dimengerti? Bisa. Nah itu adalah jawaban mengenai pertanyaan apa tadi? Sebutkan Sikap yang mencerminkan negara republik. sikap yang mencerminkan sebagai negara Republik. taat kepada aturan dan hukum. Bagaimana? Sudah jelas cukup? Sudah. Kelompok 1 sudah merasa cukup dengan jawabannya? Sudah. Silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan sedikit sebagai penguatan materi yang dibahas disampaikan oleh kelompok 3. Jadi salah satu sikap yang mencerminkan, saya petik satu poin, sebagai warga negara republik, antara lain adalah taat kepada aturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi di antara aturan yang berlaku di negara kita, misalnya kalau di jalan ada lampu merah, ini sederhananya, ketika lampu itu warna merah, itu artinya tanda berhenti, ya. Nah kalau kuning berhati-hati dan hijau tanda jalan. Jadi, itulah contoh kecil kita taat kepada aturan yang berlaku di negara kita sebagai negara republik. Baik. Kemudian selanjutnya, dari anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan mengenai topik pembahasan kita. Apa materi kita pada pertemuan kali ini? Indonesia sebagai negara republik. Indonesia sebagai negara republik. Jadi Indonesia sebagai negara republik apa? Antara lain ciri-cirinya seperti yang dipresentasikan tadi itu adalah dipimpin oleh seorang presiden. Ya, dipimpin oleh seorang presiden. Dan kedaulatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat. Ya. Kemudian selanjutnya, supaya kita betul-betul merasa paham, supaya Pak Guru bisa tahu bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang kita ulas membahas tadi ini. Apakah kalian sudah memahami mengenai materi yang kita pelajari? Nah, ini sudah kita pahami? Sudah. Kelompok 3? Baik. Kemudian apakah media pembelajaran kita pada hari ini, kemudian alat dan bahannya itu mempermudah kalian untuk memahami tema pembahasan kita pada pertemuan kali ini? Ya. Kemudian apakah kalian bisa memahami materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Tentang Indonesia sebagai negara Republik. sudah bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kalau memang sudah bisa, jadi kesimpulannya mengenai materi atau tema pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang Indonesia sebagai negara republik adalah Indonesia, sebagaimana kita bahas tadi, adalah merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, di mana kekuasaan tertinggi ini sebagai kesimpulan ya, kesimpulan pembahasan kita tentang materi Indonesia sebagai negara republik.
di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini kepala negara yaitu presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu, sehingga ini mencerminkan daripada prinsip daripada demokrasi oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian kesimpulan berikutnya, sebagai negara republik, Indonesia sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kedaulatan kekuasaan rakyat, sangat menjunjung tinggi hukum serta prinsip keadilan dan kesetaraan. Ya, jadi tidak ada kesenjangan perbedaan antara satu orang dan lain. Kemudian pemerintahan dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa memandang golongan atau individu tertentu. Selain itu, adanya pembagian kekuasaan itu bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Baik, kemudian selanjutnya, dengan demikian Indonesia sebagai negara republik menekankan partisipasi atau keikutsertaan rakyat. Kemudian penegakan hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab demi tercapainya kesejahteraan sosial atau kesejahteraan bersama. Kali itu kesimpulan tentang materi pembahasan kita terkait Indonesia sebagai negara republik pada kesempatan kali ini. Dan sebelum guru menutup kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan sedikit tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, di Pak Guru akan mengulas sedikit, menerangkan sedikit tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang topik pembelajaran kita Indonesia sebagai negara hukum. Jadi sedikit sebagai penggambaran bahwa Indonesia sebagai negara hukum itu negara yang sangat taat dan patuh terhadap hukum yang sudah dibuat oleh konstitusi. Jadi karena itu materi yang akan kita bahas nanti ini bertujuan supaya kita bisa memahami tidak hanya berdasarkan kekuasaan tapi juga berdasarkan hukum ya. Jadi itu gambaran sedikit mengenai topik pembahasan kita yang akan kita bahas pada minggu berikutnya insyaallah. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Guru akan menyampaikan sedikit tentang motivasi untuk kita semua sebagai seorang pelajar. Jadi saat sekarang ini adalah kesempatan kita untuk terus belajar, mengenali diri dan mengenali bangsa kita. Jadi harus kita bekali diri kita dengan semangat. Semangat apa? Semangat bernegara yang kita kenal dengan nasionalisme. Bagaimana caranya? Tentu dengan belajar. Sebagai wujud nasionalisme kita, patriotisme kita terhadap negara kita, bangsa Indonesia, mulai sekarang kita mulai dengan belajar. Kenapa? Karena zaman sekarang itu orang bangsa tidak hanya berperang dengan senjata, berperang dengan fisik, tapi bisa kita selamatkan bangsa ini dengan pengetahuan. Oleh karena itu tentu untuk mencapai pengetahuan itu kita harus belajar dari sekarang, ya. Karena ada istilah ghazal fikri, yakni perang pemikiran. Oleh karena itu tentu untuk mengantisipasi itu semua kita harus giat dan pun belajar dari sekarang. Karena hubbul watan minal iman,
Karena Nabi kita menyampaikan cinta kepada tanah air itu adalah bagian daripada iman. Oleh karena itu semangat dan Semangat. baik anak-anakku sekalian. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke materi berikutnya pada pertemuan yang depan. Insya Allah. Ya. Oleh karena itu kita akan akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa. Ya. Kita akan akhiri dengan kita dengan doa, kita akhiri dengan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, agama, negara, bangsa dan Masa. baik. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ya. Silakan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.